Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Aris Susmilawarti. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Pada koneksi antar materi ini, saya akan mengaitkan hubungan antara modul 1.1 yakni pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 yakni nilai dan peran guru penggerak dan modul 1.3 yakni tentang visi dan guru penggerak serta 1.4 yakni tentang budaya positif. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara merupakan acuan atau dasar dari nilai dan peranan guru penggerak. Ketika nilai dan peran guru penggerak sudah bisa dilaksanakan, maka akan terwujud sebuah visi yang berdasarkan atas prakarsa perubahan. Dari visi tersebut akan menimbulkan sebuah budaya positif. Berikut saya paparkan penjelasan lebih rinci tentang hubungan antara keempat materi tersebut. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses menuntun kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, untuk bisa menjadi guru yang menuntun dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik, tentu guru penggerak harus memiliki nilai dan peran sebagai berikut, yakni nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik, dan peranannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, apabila guru penggerak telah memiliki nilai dan mengimplementasikan peran guru tersebut, maka akan mampu merumuskan visi yang telah disusun berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara. Visi itu akan tercapai bila terukur, konkret, sesuai kebutuhan, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inquiry apresiatif untuk membedahnya dengan menggunakan tahapan bagja. Nah, setelah kita sebagai pendidik mampu mengimplementasikan prakarsa perubahan tersebut berdasarkan bagja, maka akan timbul kebiasaan positif yang sering kita kenal dengan budaya positif. Hal ini muncul sesuai dengan kenyamanan dan keamanan yang akan dirasakan oleh peserta didik, sehingga bisa tercipta suasana yang positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, mari kita refleksi pertanyaan mengenai pemahaman kita atas keseluruhan materi budaya positif yang telah dipelajari. Beranjak dari pertanyaan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Seperti kita ketahui bahwa disiplin positif adalah cara penerapan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Nah, nilai kebijakan dan keyakinan kelas mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Tentunya pendisiplinan ini adalah sebuah tindakan untuk membatasi keinginan siswa dalam mencapai 5 kebutuhan dasarnya yang meliputi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar ini akan memposisikan guru sebagai posisi kontrol, yakni pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk mewujudkan budaya positif tentunya guru di sini dalam posisi kontrol manajer. Dalam menerapkan posisi kontrol manajer, guru tentunya menerapkan segitiga restitusi. Tentunya jika guru sudah menerapkan segitiga restitusi, maka budaya positif bisa terwujud. Selanjutnya, pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya sebagai pendidik dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, seyogyanya mengakomodir ide dan gagasan dari warga sekolah demi keamanan dan kenyamanan mereka di lingkungan sekolah.
Pertanyaan ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda. Saya pernah menghadapi peserta didik yang indisipliner dengan cara menghukum dan memberi rasa bersalah. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4, mindset saya kini berubah dalam menghadapi peserta didik yang indisipliner dengan teknik manajer. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa lebih baik dan bahagia karena bisa menghadapi peserta didik yang indisipliner dengan tetap mengakomodir kebutuhan dasar mereka serta menuntun mereka untuk memecahkan permasalahan atau mencari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, menurut saya, banyak hal baik yang saya rasakan terutama dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya bisa lebih terkontrol secara emosional dan peserta didik bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab atas perilaku mereka setelah kita tuntun melalui konsep-konsep budaya positif. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya selalu menjadi pendidik yang memberi hukuman dan membuat mereka merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Perasaan saya saat itu sering merasa bersalah, kemudian setelah saya mempelajari modul 1.4, saya memposisikan diri sebagai manajer yang bisa memahami kebutuhan dasar peserta didik serta alasan dibalik mereka melakukan suatu perilaku yang menyimpang. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebenarnya, secara tidak langsung saya pernah melaksanakan salah satu segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas seperti memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan bukan suatu kesalahan. Namun, ada sebab yang harus ditelusuri, untuk itu perlu adanya dukungan di awal agar identitas mereka tidak direndahkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, ada hal yang juga perlu menjadi perhatian kita adalah memahami love language atau bahasa kasih dari peserta didik. Karena dengan memahami bahasa kasih mereka, kita sebagai pendidik bisa memberikan treatment yang sesuai dengan konsep budaya positif pada modul 1.4. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu penggerak. Om Santi 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 Om. Terima kasih.